Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Selain paradigma spiritual, sosial, finansial, dan intelektual, terdapat lagi satu paradigma dalam menulis, bahwa motivasi menulis adalah bentuk terapi bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebagaimana teori kebutuhannya Abraham Maslow, bahwa selain kebutuhan akan fisiologis dan rasa aman, manusia juga membutuhkan aktualisasi diri dan dicintai. Menulis bukan hanya ruang bagi aktualisasi diri, melainkan pula sebab yang menghasilkan kecintaan bagi penulisnya. Walaupun tesis mengenai kebutuhan akan kasih sayang tersebut kemudian dibantah oleh Erich Fromm, bahwa manusia modern itu mengalami penyakit, yaitu keinginan besarnya untuk dicintai. Disinilah paradigma menulis sebagai terapi dibutuhkan sebagai praktik penyembuhan berbagai penyakit manusia modern, khususnya penyakit kejiwaan. Naning Prawoto menyebutnya sebagai proses pemenuhan diri, seperti apa yang dipaparkan oleh Henry Manimpiring dalam bukunya Filosofi Teras mengenai tingkat depresi masyarakat Indonesia yang sudah begitu akut dikarenakan keinginannya untuk mengendalikan semua hal. Menulis kemudian dapat dijadikan terapi untuk menghindari atau setidaknya mengurangi jeratan depresi. Nah, apa saja langkah-langkah dalam terapi menulis? Kita jabarkan satu persatu. Langkah pertama dalam terapi menulis adalah tertawa. Salah satu sumber depresi adalah jarangnya kita menertawakan kehidupan. Kita dapat menertawakan orang lain, menertawakan realitas sosial, hingga menertawakan diri sendiri, baik diri kita di masa lalu maupun diri kita di masa sekarang. Kedua, mengurangi kata-kata secara lisan adalah langkah selanjutnya dalam terapi menulis. Kita biasanya berdalih bahwa kita tidak punya cukup waktu untuk menulis. Padahal, kita teramat banyak mengeluarkan waktu dan kata-kata dalam berbicara. Menurut penelitian, perempuan berbicara kurang lebih 20.000 kata setiap hari. Sementara lelaki berbicara kurang lebih 7.000 kata setiap hari. Jika kata lisan tersebut ditekstualisasi dalam kata tulisan, maka perempuan akan menulis sebanyak 80 halaman setiap hari dan lelaki menulis sebanyak 28 halaman setiap hari. Pepatah tentang diam adalah emas menjadi relevan di sini. Kurangi berkata secara lisan, berkatalah secara tulisan sebagai terapi dalam hidup yang bising ini. Apalagi menulis selalu lebih sistematis dan logis dibandingkan berbicara. Langkah ketiga dalam terapi menulis adalah menulislah untuk bersenang-senang. Jangan persulit diri Anda dengan mengharuskan susunan kata yang retoris atau memikirkan persepsi pembaca. Menulislah demi kesenangan diri Anda dulu, karena mustahil pembaca akan senang membaca tulisan Anda jika Anda sendiri tidak senang dalam membaca tulisan Anda tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menulis menggunakan medium apapun. Namun, khusus dalam terapi menulis sangat disarankan untuk menggunakan medium kertas dan pulpen atau pensil, karena pengaruh terapinya menurut pakar terapi menulis lebih ampuh dibandingkan menulis menggunakan mesin, baik itu menggunakan ponsel, tablet, mesin ketik, personal komputer maupun laptop. Kelima, gunakan pula teknik free writing, yaitu teknik menulis membebaskan. Yang dimaksud dengan membebaskan adalah membebaskan penulis dari aturan baku penulisan, misalnya titik maupun koma. Karena kebutuhan Anda adalah untuk terapi, abaikanlah untuk sementara mengenai titik dan koma. Keenam, maknailah sakit Anda dengan menuliskan unek-unek Anda pada kertas atau medium apapun. Menurut penelitian, teknik tersebut dapat menggantikan peran konseling dari psikolog atau curhat kepada seorang teman. Esensi yang ditimbulkannya adalah melepaskan segala beban hati pada tulisan, seperti membuang kotoran-kotoran dalam hati, begitu melegakan. Ketujuh, memaknai sakit hati dengan membuang kotoran hati melalui kata dalam tulisan bukan berarti Anda diperintahkan untuk menghujat, berkata kotor, bebas yang bablas, dan mengumpat. Karena ini adalah terapi menulis, maka sangat disarankan menulis menggunakan kata-kata yang positif. Aku sangat hina dan goblok dapat diganti menjadi aku begitu rapuh dan keliru. Kata-kata positif begitu penting dikarenakan kata-kata dapat mengubah bukan saja struktur otak, melainkan pula kondisi jiwa, raga, bahkan juga kehidupan manusia. Jangan sepelekan kekuatan mimpi. Ini adalah langkah ke-8. Dengan mimpi, Anda dapat menemukan inspirasi menulis. Apalagi menurut Freud, mimpi adalah manifestasi alam bawah sadar yang ditekan keberadaannya oleh alam sadar. Dalam buku kitab Rahasia Tidur, mimpi terbagi atas 3. Mimpi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi yang buruk dari setan, dan mimpi biasa inilah yang menjadi manifestasi alam bawah sadar. Ketiga jenis mimpi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam terapi menulis. Langkah ke-9, salah satu jalur terbaik dalam terapi menulis adalah menulis fiksi, khususnya puisi. Apalagi puisi merupakan proposisi yang bertujuan menggugah keindahan. Puisi bukan hanya digubah oleh lelaki dalam merayu kekasihnya, tetapi juga didengungkan para ksatria sesaat sebelum bertarung di medan perang. Rayu dan menangkan pertarungan batin menggunakan terapi menulis puisi. Langkah ke-10,
Jujur pada diri sendiri dan mendengarkan suara kebenaran juga merupakan bagian dari terapi menulis. Seperti kata pepatah, bahasa yang paling mudah adalah bahasa kejujuran. Sehingga menuliskan kejujuran hati bukanlah perkara yang sulit. Tidak usah malu atau merasa membuka aib sendiri. Selama Anda jujur dan menggunakan kata-kata yang positif, hal itu merupakan bagian dari terapi menulis yang menyembuhkan jiwa. Apalagi yang Anda tuliskan adalah kejujuran yang berasal dari suara kebenaran dalam diri Anda. Hal ini tidak ubahnya dialog internal Anda dengan diri Anda sendiri, tapi melalui kata-kata tulisan tentunya. Dan apalagi tulisan yang Anda selesaikan tidak mesti Anda publikasikan. Langkah ke-11, terapi menulis juga dapat berfungsi sebagai upaya menjinakkan rasa cemburu. Rasa insecure Anda dapat disembuhkan dengan menuliskannya. Anda dapat pula menuliskan pada sepucuk kertas rasa cemburu Anda kepada kekasih Anda. Misalnya menitipkannya pada saku bajunya. Duhai suamiku, fokuslah pada pekerjaanmu karena di rumah aku fokus pada pekerjaanku untuk membesarkan anak-anak kita. Karena sesungguhnya aku sangat mencintaimu dan berat hatiku jika kau pergi dariku. Semoga cinta kita diberkahi oleh Sang Maha Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke langkah ke-12. Langkah terakhir dalam terapi menulis adalah menjadikan tulisan Anda ke dalam diari. Karena tulisan diari dapat berguna sebagai obat yang menyembuhkan luka hati Anda. Tidak sedikit diari yang dipublikasikan menjadi buku dan menjadi buku yang bestseller. Apalagi misalnya catatan seorang demonstrannya Shogi, autobiografinya Mahatma Gandhi, hingga memoarnya Melinda Gates. Semuanya merupakan diari atau catatan harian yang berguna sebagai obat dalam terapi menulis. Nah, dengan menerapkan 12 langkah terapi menulis di atas, diharapkan seluruh luka batin Anda dapat terobati. Terapi jiwa tersebut semoga saja dapat menyembuhkan luka Anda di masa lalu, di masa sekarang, dan mengantisipasi luka batin Anda di masa yang akan datang. Bahwa menulis bukan saja bertujuan untuk menuai pahala jariah, menambah daya berpikir, memperluas popularitas, meningkatkan aset finansial, melainkan pula memperkuat kesehatan otak, jiwa, tubuh, dan hidup Anda. Semoga. Ada pertanyaan?